Sembari beliau terus bekerja keras untuk membangun Indonesia, infrastruktur, jalan, bendungan-bendungan. Tapi dari utang, Pak. Ya betul. Ketika SBY membangun Hambalang yang berujung mangkrak itu juga dari utang. Betul, dari utang. Ketika SBY dalam berapa 30 sekian proyek listrik mangkrak itu juga dari utang, Pak. Gunanya apa untuk bangsa ini? Apakah bukan sampah? Kalau hanya untuk membangun sebuah sampah, seonggok sampah saja membutuhkan dana APBN yang berasal dari utang itu, kenapa untuk membangun, memajukan negara ini tidak boleh menggunakan utang? Ya, rakyat tidak butuh jalan, rakyat tidak butuh infrastruktur, rakyat tidak butuh ini dan itu sebagainya. Oh, egois sekali Anda. Siapa bilang rakyat tidak butuh jalan, rakyat tidak butuh infrastruktur, rakyat tidak butuh listrik dan lain sebagainya. Sementara Anda berada di kota metropolitan yang menikmati segala kesempurnaan fasilitas negara, listrik, jalan, jembatan megah dan lain sebagainya. Namun ketika pemerintah menaruh perhatian kepada rakyat jelata, membangunkan jalan buat rakyat jelata, memberikan listrik bagi rakyat jelata, menurunkan harga BBM bagi rakyat jelata, membangun bendungan-bendungan raksasa untuk rakyat jelata supaya tidak kesulitan air ketika bercocok tanam dalam pertanian maupun perkebunan. Anda katakan rakyat tidak butuh semua itu. Anda egois. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Ketika Bapak Presiden Jokowi mengusik, katanya ada dana di luar negeri yang tersimpan di luar negeri yang berjumlah sangat fenomenal, yaitu 11.000 triliun, ya. Mereka mulai memainkan opini dan mempertanyakan, kemudian mengangkat mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi. Mana yang katanya ada uang 11.000 triliun di luar negeri dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan narasi ketidakpercayaan kepada Presiden Jokowi, ya. Sebenarnya itu bukan narasi ketidakpercayaan terhadap Presiden Jokowi, melainkan narasi kegetiran, getir, takut, ya. Takut kalau itu benar-benar dibongkar dan diambil, dikembalikan ke Indonesia dan digunakan untuk membangun bangsa ini. Mereka ketakutan. Jadi sebenarnya bukan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Jokowi, melainkan ketakutan, kegetiran. Dan saat ini, ya, pemerintah mulai gencar-gencarnya menyita barang-barang BLBI. Oh, ini heboh sekali kan? Ini heboh sekali. Ya, ingat, mereka akan dipermalukan. Ingat itu. Ya, perusahaan-perusahaan tambang, aset-aset bangsa ini yang selama berpuluh-puluh tahun, ya, 70 sampai 90 tahun dikelola oleh perusahaan asing. Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak tahu? Mereka pernah menjadi orang berkuasa di bangsa ini. Mereka pernah menjadi pemimpin bangsa ini. Mereka pernah memiliki kekuasaan di tangan mereka. Apakah mereka tidak mampu untuk mengambil untuk bangsa ini? Mereka tentunya mampu. Bisa, ketika kekuasaan di tangan mereka, mereka tentunya mampu melakukan itu. Tapi kenapa mereka tidak melakukan itu? Kenapa baru datang di era Presiden Jokowi? Kalau kita berpikir, ya, kalau kita menganalogikanya, ketika seseorang tidak mau merebut itu untuk bangsanya sendiri, berarti kemungkinan dia mendapat fee, dia mendapat jatah dari perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pihak asing tersebut. Menurut analogika sederhana rakyat jelata seperti itu. Sehingga mereka kenyamanan, nggak peduli bangsa saya dikenal sebagai bangsa yang paling miskin di dunia. Nggak peduli rakyat Indonesia dikenal sebagai rakyat termiskin di dunia. Yang penting saya senang, yang penting saya menang, yang penting saya happy, yang penting saya kaya, yang penting saya berkuasa dan lain sebagainya. Tidak peduli bangsa ini dikenal sebagai bangsa termiskin, negara ini dikenal sebagai negara miskin, rakyatnya dikenal sebagai rakyat miskin di dunia. Tidak peduli itu.
Yang penting saya senang, saya menang, saya kenyang, saya tidur pules, saya berkuasa. Itu saja yang ada di pikiran mereka. Sehingga puluhan tahun bangsa Indonesia dikenal sebagai negara, salah satu negara termiskin. Apakah benar negara Indonesia merupakan negara termiskin, salah satu negara termiskin di dunia? No, saudara. No. Negara Indonesia adalah salah satu lambung kehidupan bagi Amerika Serikat. Bukan begitu, saudara? Itu realita kan? Selama puluhan tahun Amerika senang, menang, dan kenyang dengan hasil bumi Nusantara. Begitu juga dengan negara-negara lain. Selama puluhan tahun mereka kenyang, senang, dan menang. Mereka kenyang dengan hasil bumi Nusantara ini. Di satu sisi negara Indonesia terus dikenal sebagai negara termiskin di dunia. Baru datang di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, beliau katakan, tidak, bangsa saya bukan bangsa miskin. Negara saya bukan negara miskin. Negara saya adalah negara yang kaya raya dengan hasil buminya. Negara saya adalah surga. Dan perlahan-lahan Jokowi mulai membuktikan itu kepada dunia. Menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara yang kaya raya. Beliau mulai bergerak perlahan-lahan menyita satu persatu aset-aset negara yang dikelola oleh asing. Meskipun beliau dituduh antek asing, padahal sebenarnya penguasa-penguasa masa lalu itulah yang antek asing karena mereka tidak mau merebut aset-aset negara dari tangan asing. Sembari beliau terus bekerja keras untuk membangun Indonesia, infrastruktur, jalan, bendungan-bendungan. Tapi dari utang, Pak. Ya betul. Ketika SBY membangun Hambalang yang berujung mangkrak itu juga dari utang. Betul, dari utang. Ketika SBY dalam berapa 30 sekian proyek listrik mangkrak itu juga dari utang, Pak. Gunanya apa untuk bangsa ini? Apakah bukan sampah? Kalau hanya untuk membangun sebuah sampah, seonggok sampah saja, membutuhkan dana APBN yang berasal dari utang itu, kenapa untuk membangun, memajukan negara ini tidak boleh menggunakan utang? Ya, rakyat tidak butuh jalan, rakyat tidak butuh infrastruktur, rakyat tidak butuh ini dan itu sebagainya. Oh, egois sekali Anda. Siapa bilang rakyat tidak butuh jalan, rakyat tidak butuh infrastruktur, rakyat tidak butuh listrik dan lain sebagainya. Sementara Anda berada di kota metropolitan yang menikmati segala kesempurnaan fasilitas negara, listrik, jalan, jembatan megah dan lain sebagainya. Namun ketika pemerintah menaruh perhatian kepada rakyat jelata, membangunkan jalan buat rakyat jelata, memberikan listrik bagi rakyat jelata, menurunkan harga BBM bagi rakyat jelata, membangun bendungan-bendungan raksasa untuk rakyat jelata, supaya tidak kesulitan air ketika bercocok tanam dalam pertanian maupun perkebunan. Anda katakan rakyat tidak butuh semua itu. Anda egois. Apa gunanya jalan itu? Apa gunanya jembatan itu? Apa gunanya bendungan-bendungan raksasa itu? Tentunya sangat berguna. Itu semua proyek-proyek yang produktif. Bukan pembangunan-pembangunan mati yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jalan raya, jalan tol, itu adalah suatu aset yang produktif. Jalan tol itu aset yang produktif. Jalan raya membelah hutan, membelah gunung, memudahkan masyarakat untuk mencapai lokasi, mencapai perkebunan komoditinya, mencapai perkebunan kopi, mencapai perkebunan kemiri, memudahkan masyarakat untuk mengeluarkan hasil bumi di kebun,
ladang, itu produktif, Pak. Jadi jangan bilang rakyat nggak butuh jalan raya, rakyat butuh makan. Jangan, Anda egois. Justru jalan raya itu memudahkan masyarakat mencapai lokasi perkebunan, ladang, sawah. Dan itu memudahkan masyarakat, membantu masyarakat, mengangkat ekonomi masyarakat. Itu produktif, Pak, jalan raya. Bendungan-bendungan raksasa. Karena ada daerah tertentu yang kalau musim panas ya benar-benar airnya susut, ya. Tidak ada hujan, airnya susut, air tidak ada, susah, sulit untuk bercocok tanam. Sehingga strategi Jokowi untuk membangun ya ekonomi rakyat dengan cara membuat bendungan-bendungan raksasa di berbagai tempat, berbagai daerah di Indonesia, itu produktif, Pak. Jadi pekerjaan pembangunan dan infrastruktur yang dikerjakan di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo memang dari utang, tapi utang itu tidak digunakan untuk membangun seonggok sampah seperti yang terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hambalang, saya kira waktu itu proyek GOR itu cuma Hambalang saja. Ternyata pembangunan GOR itu ada di beberapa daerah. Dan salah satunya itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu di Kalimantan Barat, di kota Pontianak. Mangkrak, GOR. Saya pikir awalnya GOR itu hanya Hambalang saja. Ternyata tidak. Ada beberapa daerah juga, termasuk salah satu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, yaitu di Pontianak. Kemudian 30 proyek listrik yang mangkrak. Apa bukan sampah? Kegunaannya untuk bangsa apa? Sumbangsi apa yang didapat oleh negara dari Hambalang, dari GOR, bangunan-bangunan GOR mangkrak, dari sekian puluh, 30 sekian proyek listrik mangkrak? Sumbangsi apa yang diterima oleh negara dari itu? Nggak ada. Karena sampah. Beda dengan pembangunan dan infrastruktur di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Pembangunan dan infrastruktur memang dari utang, tapi utang itu digunakan untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Kemudian pembangunan dan infrastruktur yang dikerjakan itu adalah pembangunan dan infrastruktur yang produktif, yang nantinya dari sana bisa menghasilkan income bagi bangsa dan negara. Ini jelas. Jadi bukan hanya upaya untuk meningkatkan ekonomi rakyat, tetapi juga tentunya ada imbal baliknya demi kemajuan bangsa Indonesia. Wahai para pemangku kepentingan, para politisi-politikus, orang-orang yang dulunya begitu gagah, disegani dan dihormati. Sekali lagi saya mau kasih satu peringatan kepada kalian. Tobatlah. Tobatlah dan sebaik-baiknya kalian mengakui bahwa Presiden Jokowi benar-benar adalah presiden pilihan Tuhan bagi bangsa Indonesia. Bantulah dia. Dukunglah dia. Sama-sama bekerja untuk membangun bangsa ini menuju kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini. Maka kalian akan selamat. Tapi kalau kalian memilih untuk menghadang pekerjaan beliau, maka satu persatu kalian akan dipermalukan. Satu demi satu kalian akan dipermalukan. Karena kembali lagi seperti yang saya katakan di awal, bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo benar-benar seorang presiden pilihan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Dan beliau dikirim Tuhan untuk Indonesia untuk membenahi bangsa ini. Memang dalam proses pembenahan bangsa ini ada proses yang panjang. Tapi beliau pasti berhasil. Bagi orang-orang yang merapat untuk membantu Presiden Jokowi akan selamat.
Tapi bagi mereka yang memilih bersikukuh untuk menghadang kebenaran, yang terus-menerus menggempur Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan opini-opini sesat, membangun citra buruk terhadap Presiden Jokowi. Padahal jelas-jelas masyarakat melihat Presiden Jokowi itu seperti pelangi. Bagaimana mungkin ketika orang sementara memandang dan mengagumi keindahan pelangi, kalian katakan itu jelek-jelek, buruk. Tidak masuk logika. Seperti yang biasa kalian katakan ketika menyerang presiden dengan berbagai opini dan kritikan. Kalian katakan rakyat sekarang sudah cerdas, rakyat sekarang sudah pintar. Betul. Hanya bagaimana, apa arah dari narasi kalian itu ternyata ditangkap oleh rakyat bahwa kalian mempelesetkan makna dari suatu perkataan, di mana ketika kalian katakan rakyat sudah pintar. Justru karena rakyat sudah pintar, maka rakyat mencintai Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Justru karena rakyat sudah pintar, maka rakyat mati-matian mendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Justru karena rakyat sudah pintar, makanya rakyat bangkit untuk melawan narasi-narasi penyesatan yang kalian umbar setiap saat di publik. Rakyat bukan buzzer bayaran. Saya sudah berkali-kali katakan, kalau rakyat adalah buzzer, tentu saja mereka tidak akan bertahan. Ya, beberapa kali dibully dengan kata buzzer, ya, dituding sebagai buzzer, tentunya mereka akan jenuh dan kemudian menyerah, mundur. Tapi karena rakyat bukan buzzer, rakyat akan terus berdiri dan melangkah maju dengan agresif dan menyerang. Sehingga ketika ada kritikan-kritikan yang melampaui batas logika, yang tidak masuk akal, yang menciderai logika yang sehat, rakyat akan bangkit untuk melawan narasi-narasi itu. Bukti bahwa rakyat sudah pintar. Justru rakyat sudah pintar, maka rakyat mendukung Presiden Jokowi. Justru karena rakyat sudah pintar, makanya rakyat mencintai Presiden Jokowi. Justru karena rakyat sudah pintar, makanya rakyat terus berdiri dan melangkah maju untuk membela Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ketika ada pihak atau oknum yang coba-coba menggempur Presiden Jokowi dengan opini-opini yang menyesatkan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya Kristianto Yen Oni, cebong bermartabat, loyalis NKRI dan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Salam NKRI.